Bagi teman-teman yang baru memulai usaha baru, jangan takut untuk gagal. Sebab gagal itu adalah awal dari sebuah keberhasilan. Jadi kalau kita jatuh, bangun lagi, never let dan never. Lebih baik kita mengerjakan sesuatu terlambat daripada kita tidak mengerjakannya sama sekali. Saat saya belanja, saya terjatuh dan dapat beberapa 4 jahitan, masih ada luka-luka yang lumayan, ini belum masih kelihatan, masih baru banget. Akhirnya orderan itu saya cancel dan ya namanya belum rezeki, ya udah. Dan permintaannya adalah mengecek apakah uang yang sudah dia transfer itu sudah masuk atau belum. Akhirnya di ujung-ujung cerita OTP saya kena 8.700.000, sekitar 9 jutaan lah. Nama saya Yuni Widyastuti, saya owner Depok Strudel. Alamatnya di Perumahan Raja Blok N1 nomor 8, Kelurahan Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Depok. Saya memulai usaha ini dari tahun 2017. Diawali saya dulu ngajar dulu. Setelah ngajar saya berusaha buka toko waktu itu di DTC, tapi tidak berjalan seperti yang saya harapkan. Akhirnya saya memilih untuk yang bekerja sambil mengasuh anak di rumah. Jadi saya membuat kue di rumah. Kenapa saya memilih strudel? Karena strudel itu tidak semua orang mau mengerjakannya karena butuh effort ya, butuh sesuatu yang lebih karena tidak mudah dan lama untuk prosesnya. Makanya saya memilih itu. Terus kenapa saya memasukkan belimbing di situ? Karena di belakang rumah saya banyak sekali pohon belimbing. Jadi belimbing menjadi salah satu varian yang untuk saya andalkan di Kota Depok. Di tahun 2013 saya berhenti mengajar karena tidak ada pengasuh anak. Jadi lebih baik saya di rumah saja sambil bekerja. Makanya saya membuat usaha ini, Depok Strudel ini. Diawali dengan kursus dulu di tahun 2016 sampai 2017, dan dari hasil kursus saya coba praktek di rumah. Kemudian saya foto ala kadarnya, saya upload di medsos, ternyata responnya bagus. Jadi banyak teman yang lihat dan suka. Itu menjadi awal mula kenapa saya tertarik membuat kue dan membuat foto produk yang dipasarkan di media-media sosial. Saya memilih wirausaha karena saya ingin merasakan membuat suatu usaha itu dari nol. Karena waktu saya langsung buka toko di DTC itu saya langsung besar dan langsung menjadi toko yang besar. Tiba-tiba ketika kita gagal itu akan sangat terasa. Tapi kalau kita memulai dari usaha yang kecil dari nol, kemudian kita rintis, kita berproses, kalau kita kita berhasil akan merasakan sesuatu yang berbeda daripada kita membuat sesuatu yang udah langsung bagus. Tapi kalau kita berproses dari yang sederhana dulu, kemudian membesar, nah itu akan ada kepuasan tersendiri, ada tantangan tersendiri. Jadi sebuah tantangan itu yang membuat kita kadang menjadi lebih maju. Sebelum Depok Strudel, nama awal dari usaha saya itu adalah S&D Cake and Bakery. Ternyata N-nya itu tidak diterima, jadi pengajuan haki saya ditolak. Waktu itu saya sedang mengikuti wirausaha baru, kebetulan bertemu dengan Pak Ubay. Di situ kita diskusi, beliau mengatakan kalau brand saya itu kurang menjual. Jadi kalau bisa teman-teman kalau memilih brand itu harus yang menjual ya, harus yang bagus. Makanya saya mengusulkan 4 nama,
kita diskusi yang paling cocok, yang paling menjual itu adalah Depok Strudel. Makanya sampai sekarang nama itu saya gunakan dan alhamdulillah juga sudah terdaftar di Haki. Tantangan yang terbesar untuk menjual Depok Strudel di media sosial itu adalah kita harus berusaha membuat fotonya semenarik mungkin, sebagus mungkin, karena dagangan kita ya di feed kita itu, jadi kalau bisa juga feednya rapi, kuenya kelihatan enak dan menggiurkan. Makanya orang pertama tertarik di Depok Strudel biasanya karena lihat fotonya, biasanya begitu komentarnya. Bahkan juga mereka mengira Depok Strudel itu sampai menggunakan fotografi profesional, padahal enggak, padahal yang punya sendiri yang membuat foto produknya. Habis masak difoto, dijual gitu. Kadang-kadang juga sebelum dikirim ke customer juga kita foto dulu. Keunggulan Depok Strudel adalah dia homemade ya, kulit puff pastinya homemade, yang jelas sangat berasa butternya, berasa wanginya. Terus dibuat dengan isian yang masih segar. Biasanya saya kalau pesanan itu fresh ya Pak, saya utamakan baru bikin, jadi nggak pernah yang tersimpan lama atau apa, tapi pasti fresh. Saya menggunakan bahan-bahan yang bermutu juga, terus variannya juga banyak, pilihannya juga banyak, jadi silahkan beli Depok Strudel untuk oleh-oleh keluar kota. Awal 2019 pas sebenarnya omsetnya lagi naik-naiknya, dari puasa menjelang lebaran itu sebenarnya ramai banget. Tiba-tiba waktu lebaran hampir usai ada orderan masuk melalui DM IG ya, yang langsung ke WhatsApp. Sebenarnya pesanannya tidak banyak, dan permintaannya adalah mengecek apakah uang yang sudah dia transfer itu sudah masuk atau belum. Saya bilang belum masuk, kata dia disuruh ngecek lagi dan saya ikutin. Akhirnya di ujung-ujung cerita OTP saya kena. Jadi kalau bisa teman-teman jangan sampai memberikan kode OTP ke orang lain. Akhirnya berujungnya seperti saya waktu itu belum menyadari kalau saya tertipu, jadi sampai 3 kali terpotong, kira-kira 8.700.000, hampir 8.700.000, sekitar 9 jutaan lah. Tapi saya sudah mengikhlaskan ya, karena udah kejadian juga udah cukup lama dan saya juga sudah mencoba untuk lapor ke sana kemari, tidak ada hasil ya sudah, tidak ada yang perlu diratapi ya sudah, saya memulai lagi usaha ini dari awal lagi. Untuk kejadian yang 2 minggu kemarin juga sempat sebenarnya lagi banyak orderan, kurang lebih saya harus membuat 350-an pieces kue, tapi ya belum rezeki saya. Saat saya belanja saya terjatuh dan dapat beberapa 4 jahitan. Masih ada luka-luka yang lumayan, ini belum, masih kelihatan masih baru banget. Akhirnya orderan itu saya cancel dan ya namanya belum rezeki, ya udah. Intinya kalau kita berusaha, apalagi berusaha yang masih pemula, kita harus tangguh menghadapi semuanya. Jadi walaupun kita jatuh bangun lagi, jadi kita harus menyiapkan mental yang kuat, jadi harus tahan mental. Nah, wirausaha yang tangguh itu juga begitu, jadi kalau sudah berkali-kali jatuh dia akan tetap bangun untuk menjadi yang lebih sukses lagi kalau bisa. Untuk para pengusaha baru yang jualannya lewat media sosial atau marketplace, kalau bisa menggunakan foto produk yang menarik supaya customer lebih
senang atau langsung jatuh cinta dengan produk kita. Karena foto yang bagus mencerminkan jualan kita. Jadi orang lebih tertarik kalau fotonya lebih bagus dan menarik, menggugah selera sehingga orang mau membeli jualan kita. Hari besar atau hari tertentu kadang ada diskon satu. Terus kalau ada undangan arisan atau apa, ya kita berusaha mengeluarkan kemampuan kita karena saya praktisi foto produk, ya udah saya membagi ilmu saya tentang foto produk tapi ada jualannya. Jadi saya sambil bawa foto produk Depok Strudel. Kan lama-lama mereka lihat materi saya ya, Depok Strudel. Jadi dari situ, dari materi saya itu saya sambil berjualan, tapi tidak secara langsung jualannya karena mereka melihat materi saya ada di slide. Biasanya Depok Strudel itu digunakan untuk bingkisan untuk tamu dari luar kota, atau bingkisan ketika kita mau pulang kampung, bingkisan untuk saudara, bingkisan untuk keperluan dinas atau ke luar negeri juga bisa. Kemarin sempat ada yang bawa buat ke luar negeri. Waktu itu juga pernah ada yang buat sunatan, buat bingkisan, buat hantaran nikahan juga bisa. Bagi teman-teman yang baru memulai usaha baru, jangan takut untuk gagal. Sebab gagal itu adalah awal dari sebuah keberhasilan. Jadi kalau kita jatuh, bangun lagi, berusaha untuk lebih sukses. Never let then never. Lebih baik kita mengerjakan sesuatu terlambat daripada kita tidak mengerjakannya sama sekali. Tetap semangat dan semoga kita sukses ke depannya.